itu hidup, segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah. Kita ke kanan, kita ke kiri, itu udah ada tulisannya. Tugas kita itu bagaimana menjalani hidup ini dengan selamat. Nah, caranya bagaimana? Ingat segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Pilihlah kesibukan kita, sibuk dalam kebaikan, bukan sibuk dalam kelalaian. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tugas kita sabar dalam menjalani. Ketika ada dua jalan kita untuk memilih antara kebaikan dan keburukan, maka pilihlah kebaikan. Maka niscaya kita senantiasa akan selamat, bahagia dunia dan akhirat kita. Ya, senantiasa kita akan selamat, bahagia dunia akhirat kita. Begitupun ketika dalam keadaan sakit. Ketika lagi sakit ada dua pilihan, mau sabar atau mengeluh. Ternyata ketika sabar akan melahirkan kebaikan, digugurkannya dosa, diijabahnya doa. Namun ketika memilih untuk mengeluh, ternyata ditambah sulitnya untuk sembuh. Kira-kira kalau kita dititipi sakit, mau pilih sabar atau pilih ngeluh? Saya tanya teman-teman, kira-kira kalau dititipi sakit, mau pilih sabar atau mau pilih ngeluh? Ayo, sok pilih. Kalau sabar menjalaninya, ridho menerimanya, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah, diijabah doa-doanya oleh Allah. Itu kalau sabar. Namun kalau ngeluh, ditambah kesulitannya sama Allah. Ya, jadi kira-kira mau pilih sabar atau pilih ngeluh? Pilih sabar. Prakteknya, sabar apa ngeluh? Pilih sabar apa ngeluh? Sabar kan milihnya, prakteknya sabar apa ngeluh? Insya Allah semua yang ada di room ini sekarang udah mulai waras, udah mulai sehat, hatinya sudah mulai tertata. Ketika datang sakit bukan memilih mengeluh, tapi memilih untuk sabar. Ya, memilih untuk sabar. Bismillah, semangat yang sambil nyuci. Pengennya sabar, tapi kadang-kadang kadang-kadang. Ya itulah sifatnya manusia. Karena apa? Di dalam diri kita ada korin yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Memang kita itu sulit melawan diri kita sendiri, sulit. Karena senantiasa dibuka dengan gerbang-gerbang, seakan-akan hidup itu apa ya? Susah, sulit, sedih, sehingga akhirnya ngeluh. Namun kalau kita dikasih sakit, kok sabar, kok bersyukur, berarti kita mendapatkan hadiah terindah dari Allah. Apa sih hadiah terindah dari Allah bagi orang yang sakit? Yang pertama, digugurkannya dosa. Yang kedua, diijabahnya doa. Itu hadiah terindah. Namun kalau kita sakit memilih untuk mengeluh, yang pertama, dia tidak bersama dengan Allah. Karena apa? Orang ngeluh tanda dia tidak sabar. Berarti apa? Orang sabar bersama dengan Allah, tidak sabar berarti dia tidak mau bersama dengan Allah. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam Al-Quran, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitan. So, kalau kita memilih untuk mengeluh, sulit untuk sembuh. Mau berobat sulit, biaya berobat sulit. Pokoknya semuanya dipenuhi dengan kesulitan. Nah, makanya kalau ada memilih untuk sabar, jangan pilih mengeluh. Mengapa kalau tidak punya uang nggak sabar? Bukan hanya tidak punya uang. Terkadang orang nggak punya beras juga nggak sabar. Orang nggak punya air minum juga nggak sabar. Intinya nggak sabar itu bukan melulu tentang perkara uang. Ya, terkadang dengan sikap anak saja banyak orang tua yang nggak sabar. Banyak. Makanya kesabaran itu dalam segala hal. Maka mohon kepada Allah. Yang pertama kita mohonkan hati yang sabar. Yang kedua, pandangan yang sabar. Yang ketiga, pendengaran yang sabar. Yang keempat, lisan yang sabar. Yang kelima, perasaan yang sabar. Karena kalau orang hatinya sudah sabar, insya Allah sudah tertata hatinya. Yang kedua, minta pandangannya sabar. Supaya apa yang terlihat, jika itu terlihat tidak sesuai dengan kenyataan, dia tetap bisa sabar. Ya. Yang ketiga, pendengarannya minta dititipi sabar. Supaya apa? Supaya ketika mendengar sesuatu yang dianggapnya tidak baik, dia tetap sabar. Kemudian yang selanjutnya, minta kesabaran lisan. Supaya apa? Tidak bertutur kata yang tidak baik. Karena tutur kata yang tidak baik, kullu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Jika keluarnya mulut itu ucapan tidak baik, maka akan melahirkan ketidakbaikan. Ya, maka kita mohon agar lisan kita pun diberikan kesabaran. Dan selanjutnya, apalagi yang kita mohonkan kesabaran? Sabar dengan perasaan.
Karena hati dan perasaan itu berbeda, teman-teman. Ya, sabar dengan perasaan. Hatinya sabar, namun pikirannya jangan-jangan ininya. Ya. Maka perasaan pun kita minta sabar. Andaikan semuanya dititipi sabar oleh Allah, maka indah hidupnya. Indah hidupnya, teman-teman. Indah hidupnya. Pengen indah hidupnya? Ayo latih diri kita untuk sabar. Latih diri kita untuk sabar. Gitu ya. Pak, apa Rio masih ingat sama aku? Rio teh siapa? Anaknya, suaminya, pacarnya, siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Anaknya, insya Allah namanya anak. Sejauh-jauhnya anak dengan orang tua, dia itu tetap ingat dengan orang tuanya. Cuma terkadang karena keadaan, karena sebuah perasaan, sehingga dia memilih untuk tidak ingin dekat dulu dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada ucapan yang pernah diucapkan, perilaku perbuatan yang mengecewakan, yang membuat anak itu belum juga pulang. Yeah. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ternyata ketika kita sakit, memilih untuk sabar, digugurkannya segala dosa, diijabahnya setiap doa. Namun kalau kita sakit, memilih untuk mengeluh, ternyata ditambah sulitnya untuk sembuh, ditambah sulitnya untuk semuanya. Dikasih kesulitan-kesulitan. Sok dibuka Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Ya, barokallah 0%, barokallah. Ya. Terima kasih Lamongan. Terima kasih. Saya selalu diem saja, tapi hati saya selalu berkata-kata. Kalau kata-katanya baik nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Bismillah, pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita harus belajar ya untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tapi Pak Ustadz, kenapa anak tidak bertanya kabar, nggak pernah nelpon atau WA gitu? Itu anak laki-laki. Gini teman-teman, kemarin juga ada gitu orang tua yang datang ke tempat kami dengan menangis, ngobrol bersama dengan kami. Ternyata anaknya boro-boro menanyakan kabar. Anaknya boro-boro menghubungi. Ingat dengan orang tuanya juga enggak. Tetap ya teman-teman ya. Jangan sampai sifat perilaku perbuatan anak yang seperti itu melahirkan rasa yang tidak baik. Karena rasa yang tidak baik dari orang tua bisa menjadikan cap durhaka bagi anak. Makanya hati-hati. Orang tua tetap harus bisa memaafkan. Orang tua tetap harus bisa berprasangka baik. Karena tidak sesuatu yang berprasangka buruk kepada anak yang seperti itu akan melahirkan keburukan untuk anaknya. Dan yang kedua, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Tidak mungkin tanpa adanya kesalahan, tanpa adanya penyebab. Jadi adanya anak seperti itu pasti ada penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adanya anak yang seperti itu karena ada kesalahan kita sebagai orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua, pandai-pandailah diri kita untuk introspeksi diri, mengakui kesalahan. Karena boleh jadi di saat kita masih muda dulu, kita sering durhaka kepada orang tua kita. Karena boleh jadi di saat kita berhubungan dengan pasangan kita, saat itu sedang tidak akur dengan orang tua. Makanya Pak, benih yang dipancarkan untuk anak kita, terpancarkan sifat-sifat tidak baik antara anak dan orang tua. Makanya renungkan. Jangan salahkan keadaan anak yang seperti itu. Renungkan. Tidak mungkin buah jatuh dari pohonnya. Adanya anak memiliki sifat seperti itu, pasti ada investasi sifat yang pernah kita salurkan. Pasti teman-teman. Ya kan benihnya anak kita itu kan ya dari diri kita sendiri. Adanya anak memiliki sifat seperti itu, berarti ada benih dari diri kita. Maka tugas kita saat ini sebagai orang tua, yang pertama, minta maaf kepada orang tua kita. Minta maaf kepada ibu bapak kita.
Jika ternyata ibu bapak kita sudah tidak ada, maka datangilah makamnya. Datangilah makamnya, berziarahlah. Rutin berziarah. Harus seperti itu. Jadi kenapa anak seperti itu? Anak mulu yang disalahin. Jangan. Kita belajar, jangan belajar menyalahkan, belajarlah menyolehkan. Ya, jangan belajar menyalahkan anak terus. Yuk introspeksi diri. Adanya anak memiliki sifat seperti itu, berarti ada bibit yang pernah kita tanamkan untuk anak itu. Ada benih-benih yang pernah kita berikan untuk anak itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Makanya hayu kita sama-sama berlatih, belajar introspeksi diri. Karena apa? Muhasabah itu melahirkan keberkahan. Muhasabah itu apa? Hisab. Kita harus pandai-pandai mencari kesalahan diri. Ya, jangan salahkan sesuatu yang di luar diri kita. Kita harus pandai narik. Kesalahan saya apa? Kesalahan saya apa? Kesalahan saya apa? Seperti itu teman-teman. Ya, sehingga Pak melahirnya akan kembali lagi ingat dengan Allah, ingat dengan Allah. Maka libatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya, kita udah mencoba memberikan kebaikan, kita udah coba memberikan perhatian, tetap yang namanya manusia punya kendala. Namun yakinlah Allah punya kendali. Allah yang maha menggenggam jiwa hamba-hambanya, semua dalam kendali Allah. Allah yang maha membolak-balikan hatinya, semua dalam kendali Allah. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka libatkanlah Allah dalam segala urusan kita. Sok, perbanyak libatkan Allah. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Boleh jadi kita udah perhatian luar biasa, namun belum juga mendapatkan balasan yang baik. Tetap libatkan Allah. Allah yang maha menggenggam jiwanya, yang maha membolak-balikan hatinya. Mohon kepada Allah di sepertiga malam, menangis yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang meminkan doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Segala sesuatu yang terjadi antara saya dengan anak saya, itu semua dikarenakan karena dosa-dosa saya. Engkau yang maha menggenggam jiwanya, yang maha membolak-balikan hatinya. Hamba mohon ya Allah, maafkan segala kesalahan hamba kepada anak hamba. Maafkan segala kesalahan hamba yang menjadikan anak hamba seperti itu. Hamba mohon ya Allah, dengan doa ini jadikanlah jalan kelembutan hatinya, menjadikan asbab ketentraman dalam jiwanya. Engkau tanamkan cinta dan kasih sayang, kepedulian kepada orang tuanya. Ingat, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Doa perantara untuk merubah takdir. Maka ayo rajin-rajin bangun di sepertiga malam. Rajin-rajin menangis yang lirih dalam keheningan malam. Rajin-rajin bermunajat di sepertiga malam. Karena apa? Karena Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Kalau ada fasilitas itu, kenapa nggak dipilih? Lebih memilih untuk meratap. Kenapa anak saya seperti gini? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia seperti ini? Bukan meratap keadaan. Jadikan setiap masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah dan memperbaiki sifat-sifat kita, perilaku perbuatan kita. Adanya masalah harus melahirkan introspeksi diri. Perbaiki sifat perilaku perbuatan kita dan jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Nah, itu baru namanya orang yang mau berubah. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kehidupan kita akan berubah dari sakit jadi sehat, dari sulit jadi mudah, dari sempit jadi lapang, dari sedih jadi bahagia, kalau kitanya sendiri nggak mau berubah? Sok atuh udah berubah. Sok berubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kunci paling utama kita sendiri yang harus berubah. Ya, seperti itu ya. Makanya Pak, kita belajar hidup itu bagaikan sebuah alat yang namanya vakum. Hati kita itu harus sebagai vakum. Vakum itu semakin penuh kotorannya, semakin ringan sedotannya, semakin lemah sedotannya. Namun ketika vakum, semakin bersih dalamnya, maka makin kuat sedotannya. Begitupun hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh keinginan, harapan, angan-angan dunia, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia, maka segala kesulitan pasti akan datang. Namun kalau hati kita dikosongkan dari kecintaan dunia, dikosongkan dari rasa memiliki, hati kita hanya satu, Allah, 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 dan Allah terus, maka apapun akan tertarik pada diri kita. Apapun akan tersedot. Nah, makanya hati itu harus dikosongkan. Hati itu harus dikosongkan, jangan diisi
dengan keinginan dunia, harapan dunia, angan-angan dunia, diisi dengan masalah, diisi dengan penyakit hati, diisi dengan dendam, diisi dengan sombong, diisi dengan takabur, diisi dengan emosional, amarah, dan lain sebagainya. Yuk kosongkan hati kita dari hal-hal seperti itu. Cukup hanya Allah yang bersemayam dalam hati. Maka semakin kosong hati kita ibarat vakum, semakin kosong isinya, semakin kuat sedotannya. Itu teman-teman. Ya, makanya orang yang senantiasa istiqomah dalam mengosongkan hati, menata hati, maka Allah akan tata hidupnya. Orang yang senantiasa menjaga hatinya, Allah akan jaga hidupnya. Itu ya teman-teman ya. Bismillah, semoga ucapan ini, nasihat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, itu ya teman-teman ya. Terkait tentang perkara penyakit itu juga sama teman-teman. Terkait perkara penyakit itu juga sama. Allah titipkan kepada kita sakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan nyuruh kita berobat, bukan nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari, bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8. Apa sih pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana cara mengosongkan hati? Jangan ada keinginan, harapan, angan-angan dunia dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Ya, apapun yang kita lihat Allah, apapun yang kita dengar Allah. Segala sesuatunya kembalikan kepada Allah, Allah dan Allah terus. Itu ciri-ciri kita belajar dalam mengosongkan hati. Namun kalau diisi dengan dendam, iri, dengki, hasad, hasud, keinginan, harapan, angan-angan, kekhawatiran perkara dunia, merasa memilikinya, itu kosong, belum kosong hatinya. Itu masih isi hatinya. Masih dipenuhi dengan sampah-sampah dunia. Orang kalau hatinya masih dipenuhi dengan sampah dunia, maka hidupnya akan dipenuhi dengan masalah. Sebagaimana dalam sebuah kitab yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, Sangkan Paraning Dumadi. Nah, belajar mengosongkan hati. Nah, ketika kita belajar mengosongkan hati, maka segala kebaikan akan datang kepada diri kita. Karena hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Semakin tertata hatinya, semakin tertata kehidupannya. Semakin dijaga hatinya, semakin terjaga kehidupannya. Yuk, kunci utama adalah hati. Rasulullah sendiri yang bersabda, ya, jika segumpal daging ini baik, maka semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Segumpal daging itulah adalah hati. Maka kita harus belajar menata hati. Ya, orang kalau hatinya punya masalah dikit aja, ketidakmampuannya dalam menata hati, apa yang dilihat jadi marah, apa yang didengar jadi emosi, apa yang dirasakan jadi amarah. Ketidakmampuan dalam menata hati. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Ketika hatinya tidak tertata, kolbunya bermasalah. Ketika kolbunya bermasalah, detak jantungnya jadi makin kencang. Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi presernya. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi tekanan darahnya. Maka dengan kita tidak pandai menata hati, apa-apa marah, apa-apa emosi, terjadilah penyakit darah tinggi. Orang yang suka marah-marah, penyakitnya apa? Darah tinggi. Orang yang suka emosi, penyakitnya apa? Darah tinggi. Maka benar apa yang disabdakan Rasulullah. Jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging ini buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan keburukan, maka akan dipenuhi keburukan dalam hidupnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Itu seperti itu. Makanya, ayo kita belajarlah dalam menata hati. Karena pandainya kita menata hati, akan tertata kehidupan kita. Ada masalah dikit, marah. Ada masalah dikit, emosi. Ada masalah dikit, dendam, egois. Berarti apa? Tidak mampu dalam menata hati. Ketidakmampuan dalam menata hati akan melahirkan amarah, emosi, dendam, sombong, iri, dan lain sebagainya. Orang kalau lagi marah, istirahat dulu deh marahnya, pegang jantungnya. Pasti apa? Detak jantungnya makin kencang. Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Maka terjadilah penyakit darah tinggi. Orang yang terkena penyakit darah tinggi, ketidakmampuannya dalam menata hati. Ada masalah emosi, ada masalah marah-marah. Gak pas sedikit marah, gak pas sedikit kecewa. Kenapa bisa terjadi darah tinggi? Karena sabarnya tipis. Dia tidak mengedepankan sabar, dia lebih mengedepankan emosi. Dia tidak mengedepankan sabar, dia mengedepankan amarah.
Maka Allah pun berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa yang kita lihat, jangan emosi, tapi sabar. Apa yang kita dengar, jangan emosi, tapi sabar. Apa yang kita rasakan, jangan emosi, tapi sabar. Kedepankan sabar, Allah bersama dengan dirinya. Ya, kedepankan sabar, Allah bersama dengan dirinya. Ketika bersama dengan Allah, pasti tentram hatinya, nyaman hatinya, bahagia hidupnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengen sembuh dari darah tinggi, bukan apa obatnya, bukan apa terapinya. Kalau pengen sembuh dari darah tinggi, perbaiki hatinya, tata hatinya, kedepankan sabarnya. Pasti sembuh darah tinggi. Enggak, saya kan darah tinggi bukan gara-gara saya suka marah-marah. Saya kan darah tinggi gara-gara keturunan. Ada nggak orang kalau dikasih nasihat darah tinggi yang disalahkan keturunan? Memang betul, darah tinggi adalah penyakit genetik. Darah tinggi adalah penyakit keturunan. Memang betul. Harusnya kita berpikir, kalau kita punya di atas kita, orang tua kita, leluhur kita, kakek kita, buyut kita, kalau ada orang di atas kita kok punya sifatnya amarah, maka kita sebagai anak jangan sampai kita memiliki sifat amarah. Jika ada sifat yang baik, ikuti. Jika ada sifat yang tidak baik, tinggalkan. Barokallah Ibu Hamidah. Itu ya. Maka tidak akan terjadi penyakit keturunan kalau kita mau memutusnya. Namun kalau kita tidak mau memutusnya, maka wajar kalau terjadi keturunan. Waalaikumsalam, barokallah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen sembuh dari darah tinggi, bukan apa obatnya, bukan apa herbalnya, bukan apa terapinya. Mau nggak mengedepankan sabar dalam segala hal? Sabarkan pandangannya, sabarkan telinganya, sabarkan lisannya, sabarkan hatinya. Kalau engkau pandai dalam kesabaran, engkau kurangi amarahmu, engkau kurangi emosionalmu, engkau kurangi dendammu, engkau kurangi kesombonganmu, maka seiring berjalannya waktu, sembuh darah tinggimu. Tuh teman-teman. Ya, jadi darah tinggi itu solusinya obat apa perbaiki hati. Karena kebanyakan di antara kita hanya sibuk mengurusi perkara jasad, namun tidak pernah memikirkan perkara rohani, tidak memikirkan perkara hati. Padahal Rasulullah sudah bersabda, jika segumpal daging ini baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Kebanyakan kita tidak ngurusin hati, kebanyakan kita nggak ngurusin rohani. Lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Lagi sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Lagi sakit gigi, buru-buru cari obat sakit gigi. Namun ketika hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak, itulah masalah utamanya. Nah, Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Bukan. Karena sembuh bukan milik obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita beli herbal. Bukan. Karena sembuh bukan milik herbal. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita terapi. Bukan. Karena sembuh bukan milik terapi. Sembuh dan sakit itu adalah hak prerogatif Allah. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Silakan teman-teman buka. Wa idam maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Pertolongan itu milik Allah. Obat itu milik Allah. Allah maha segala-galanya. Allahnya di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Ada Allah maha segala-galanya, maha menyembuhkan penyakit, maha memudahkan masalah, maha melapangkan kesempitan, maha membahagiakan kesedihan. Ada Allah yang maha segala-galanya, yang maha dekat. Kenapa tidak didekati? Justru kebanyakan kita malah sibuk mencari. Cari di luar kota, cari sembuh di luar negeri, cari obat sampai kemana-mana. Padahal ada Allah yang maha segala-galanya, maha dekat. Kenapa nggak didekati dulu? Malah sibuk kemana-mana dulu. Betul, ikhtiar itu dilakukan karena sebagai sunatullah. Namun jangan ditinggalkan kesadaran akan kesalahan. Karena kunci sembuh itu bukan apa obatnya. Kunci sembuh itu kesadaran akan kesalahannya. Jangankan penyakit pada diri kita. Daun yang jatuh saja Allah yang menetapkan. Apalagi penyakit yang ada dalam diri kita. Maka Rasulullah pun bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit karena adanya dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri, penyebabnya adalah dosa. Apalagi rasa sakitnya sakit kepala, rasa sakit migrain, rasa sakit vertigo, rasa sakit stroke, saraf kejepit, asam lambung, sakit gigi, diabetes, dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah dosa.
Jika udah tahu dosa, maka jalan sembuhnya adalah kesadaran akan kesalahan. Akui kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang tertulis dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan nyuruh kita berobat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah nyuruh kita taubat. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabbukum mayukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurranna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu perintah Allah. Allah titipkan kita penyakit, bukan nyuruh kita berobat, melainkan Allah perintahkan untuk kita taubat. Kebanyakan kita sakit boro-boro taubat. Makanya wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, ciri-ciri penyakit, di mana penyakit itu adalah rohani yang harus diperbaiki. Ciri-cirinya apa? Jika engkau memiliki penyakit, udah diobatin, udah diikhtiarkan, udah udah berobat dan lain sebagainya, lebih daripada 40 hari, kok penyakitnya belum sembuh, bukan lagi jasad yang harus diobatin, rohani yang harus diobatin. Barakallah Ibu Sri. Ya, seperti itu ya. Bukan lagi jasadnya yang diobatin, tapi rohaninya yang harus diobatin. Ya, karena jika segumpal daging baik, semuanya baik kok. Jika segumpal daging buruk, semuanya buruk. Gitu ya. Ya, ini ya ketidakmampuan dalam menata hati. Melahirkan marah dan emosi, jadinya apa? Darah tinggi. Begitupun sama, ketidakmampuan dalam menata hati menjadikan mental yang lemah, pribadi yang lemah, masalah dikit baper, ada masalah dikit tersinggung, ada masalah dikit bersedih, ada masalah dikit nangis. Sok, akan muncul jadi apa? Lemahnya kolbu kita, lemahnya batin kita, lemah pula jantung kita. Sehingga terkena penyakit tekanan darah rendah. Terkena penyakit darah rendah. Sok, orang yang darah rendah saya tanya, sifatnya gimana? Baperan nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang bersedih nggak? Dikit-dikit nangis nggak? Ada ucapan yang nggak pas sedikit, langsung baper. Apalagi ucapan itu dari pasangannya, ucapan itu dari mertuanya, bapernya luar biasa. Ada sikap nggak pas sedikit, langsung tersinggung, langsung sedih, langsung nangis. Yang terkena penyakit darah rendah gitu enggak? Gampang tersinggung enggak? Gampang baperan enggak? Gampang ngebatin enggak? Gampang bersedih enggak? Sok yang terkena penyakit darah rendah. Jika Anda ingin sembuh dari penyakit darah rendah, bukan obat solusinya. Perbaiki keadaan hatimu. Jangan baperan lagi. Jangan gampang tersinggung lagi. Kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah. Jadi bukan obat solusinya. Perbaiki mentalmu, perbaiki hatimu, perbaiki rohanimu. Nanti sembuh darah rendahnya. Bagaimana jalannya? Jangan tempatkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain. Orang mau berkata apapun, sabodo teing. Jangan sampai ucapan dia mengotori hati kita. Jangan sampai ucapan dia merugikan diri kita. Jangan sampai ucapan dia menyakiti hati kita. Karena sesungguhnya tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Ya, mau orang berkata apa, bodoh amat, urusan mulut dia dengan Allah. Jangan sampai dosanya dia mengotori hati kita. Jangan sampai dosanya dia merugikan jasmani kita. Maka di saat kita terzolimi, di saat kita tersakiti, justru apa? Ambil peluang itu dengan baik. Di mana doa orang terzolimi itu ijabah, maka jadikan tangan kita menengadah tangan ke atas. Mohonkan kebaikan. Karena tangan kita tidak akan mungkin mampu menyumpal mulut orang-orang zolim. Tangan kita tidak akan mungkin mampu menutupi setiap mulut orang julid. Namun dua tangan kita mampu untuk menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Dan kedua tangan kita mampu kita tengadahkan ke atas, memohonkan kebaikan untuk semuanya. Itu teman-teman. Ya, jadi jangan peduli orang mau berkata apa, sabodo teuing da. Yang penting tetap jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Begitu ya. Itu ya teman-teman ya. Mau sikap orang kayak gimana, sabodo teuing da. Orang sikapnya mau kayak gimana ke kita. Karena kita tidak akan mungkin bisa membuat semua orang suka dengan kita. Tidak akan mungkin bisa. Maka nggak perlu repot-repot menjelaskan akan siapa diri kita. Barakallah. Nggak perlu repot-repot menjelaskan akan siapa diri kita. Karena bagi para pencinta nggak peduli dengan kekurangan kita.
Bagi para pembenci, nggak peduli dengan prestasi kita. Makanya nggak usah repot-repot hidup bikin semua orang suka dengan kita. Nggak usah. Allah Rabb yang maha segala-galanya, maha benar, maha hak. Itu aja tidak luput dari mulut para pembenci. Rasulullah manusia yang paling mulia, itu aja tidak luput dari mulut para pembenci. Siapa diri kita? Berharap semua orang suka sama kita. Di saat ada orang nggak suka, kecewa, sedih, nangis. Renungkan, Rasulullah manusia paling mulia saja tidak luput dari mulut para pembenci, tukang nyinyir, orang jolim, orang julid, apalagi diri kita. Jadi nggak usah berharap semua orang suka sama kita. Nanti harapannya jadi mengecewakan. Udah, jalani hidup karena Allah dan untuk Allah. Perkara penilaian orang lain, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita hidup, belajar menjadi orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, menebar benih-benih kebaikan, dan jadi orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Perkara yang lain kayak gimana sikapnya ke kita? Sabodo teuing. Gitu ya teman-teman ya. Sabodo teuing, belajar bodoh amat dengan orang lain. Bodoh amat dengan sikap perilaku perbuatan mereka. Akhirat kita urusannya masing-masing. Ngapain repot-repot? Mulut mereka jadi sakit hati. Mulut mereka jadi baper. Mulut mereka jadi luka batin. Rugi amat. Betul. Karena Allah dan untuk Allah. Rugi amat. Dia yang zolim kok kita yang sakit hati. Dia yang zolim kok kita terkena penyakit hati. Dia yang zolim kok punya penyakit darah rendah. Rugi. Emang mau dibikin rugi orang lain? Jangan. Makanya bagi siapapun yang pengen sembuh dari darah rendah, bukan obat solusinya. Merdekakan dirimu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain, pada sikap orang lain, pada perilaku orang lain, pada perbuatan orang lain. Ya, tuh itu kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, bukan obat solusinya. Yuk, merdekakan hatimu. Jangan baperan lagi ya. Jangan baperan lagi. Nah, itu penyakit darah rendah. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Ya, ada penyakit diabetes, ada asam urat, ada kolesterol, ada rematik, ada jantung, ada stroke, ada saraf kejepit, dan penyakit-penyakit lagi yang lainnya. Ya, jadi ingat ya, apapun penyakit kita, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita berobat, melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Ya itu tadi, gimana caranya supaya nggak baperan? Jangan tempatkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain. Jangan izinkan rasa sakit hati masuk ke dalam hati. Ya, jangan izinkan rasa sakit masuk ke dalam hati. Ya, gitu ya. So, penyakit apa lagi? Sifat dan perilaku apa yang harus diperbaiki? Komentar paling atas. Sakit paru, Abi, adik saya gampang sekali batuk. Paru-paru itu berada di wilayah dada. Dada itu ada 4 wilayah. Dada atas, dada bawah, dada kanan, dada kiri. Dada kanan atas disebutnya wilayah Nabi Musa. Wilayah Nabi Musa itu berkaitan dengan apa? Keakuan yang tinggi. Sebagaimana Firaun, keakuannya tinggi. Nih gara-gara aku. Coba kalau nggak ada aku. Ini semua gara-gara aku. Rumah kalau nggak ada aku pasti berantakan. Contoh ya, segala penyakit yang ada di dada, mau sesak nafas, mau asma, mau paru-paru, mau radang paru, mau penyakit jantung, mau penyakit apapun, segala penyakit yang ada di dada. Ya, segala penyakit. TBC ke apa ke, semua penyakit yang ada di dada. Ingat, apa penyebabnya? Dada kanan atas disebutnya apa? Wilayah Nabi Musa, berkaitan dengan keakuan yang tinggi. Sebagaimana keakuan Fir'aun, merasa paling hebat, merasa paling tahu, merasa paling bisa, merasa paling di antara yang lainnya. Itu penyebabnya. Yang kedua, wilayah Nabi Ibrahim. Lihat kisahnya dalam Al-Quran. Apa yang dihadapi Nabi Ibrahim? Kaum yang memiliki kemusyrikan. Maka jangan sampai dalam hati kita ada kemusyrikan. Jangan sampai dalam hidup kita ada kemusyrikan. Kemusyrikan itu apa? Mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Kemusyrikan tidak hanya melulu tentang perkara jimat, kodam, susuk, lenik, dan lain sebagainya. Mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah itu sudah bagian daripadanya. Ya, maka jangan sampai ada kecintaan berlebih. Kemudian, dada kiri bawah disebutnya apa? Dada kiri bawah disebutnya wilayah Nabi Adam. Lihat dalam Al-Quran, apa kisah Nabi Adam? Apa yang dihadapi oleh Nabi Adam? Ya, Nabi Adam ujiannya hanya satu, yaitu hawa nafsu.
Dari mana datangnya hawa nafsu? Keinginan, harapan, angan-angan. Ingin kekal abadi di surga, harapannya pengen terus bersama Hawa, angan-angannya tetap berada di surga. Keinginan, harapan, angan-angan. Jangan sampai hidup kita dipenuhi keinginan, harapan, angan-angan. Karena penuhnya hati kita dari keinginan, harapan, angan-angan akan menjadi penyakit pada jantungmu, akan menjadi penyakit pada dadamu. Kemudian yang keempat, dada kiri sebelah bawah disebutnya wilayah Nabi Isa. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa kisah Nabi Isa? Berkaitan dengan perkara sosial dan keluarganya. Maka barang siapapun yang pengen sembuh dari segala penyakit-penyakit dadanya, yang pertama, yuk keakuan tinggi dikurangi, kemusikan tinggalkan, keinginan, harapan, angan-angan dunia hempaskan. Yang keempat, perkara sosial dan keluarga. Yuk perbaiki setiap masalahmu dengan sosialmu. Ya, perbaiki setiap masalahmu dengan keluargamu. Jika semuanya sudah diperbaiki, maka niscaya kesembuhan itu datang. Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Kalau kita pengen sembuh dari penyakitnya, bukan obat solusinya. Perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Karena Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita nyari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita terapi ikhtiar ke sana kemari. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah nyuruh kita taubat, bukan nyuruh berobat. Maka kalau di room ini jangan ditanyakan obat, namun tanyakanlah solusi. Karena saya bukan dokter, saya juga bukan apoteker. Jadi saya tidak tahu apa obatnya. Namun kalau ditanya solusi, insya Allah kita bisa duduk manis bersama, kita bisa obrolkan bersama dari mana datangnya penyakit itu sesuai dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita dan kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Ya, yang kiri atas itu wilayah Nabi Isa berkaitan dengan sosial dan keluarga. Itu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, sebelum kekhalifahan itu hancur, umat Islam itu dulu pada masa kejayaan. Di mana sebelum adanya ilmu medis, ulama-ulama kita terdahulu itu sudah memiliki ilmu pengobatan. Begitu hancurnya kekhalifahan, ternyata kitab-kitab itu dicuri oleh orang barat. Sehingga mereka pelajari, terjadilah ilmu yang namanya ilmu medis. Itulah kenapa orang medis, apapun penyakitnya, pasti dokter menanyakan dulu apa gejalanya. Kemudian dokter melakukan cek, apa yang dicek? Kelopak mata, lidahnya, kemudian darahnya, detak jantungnya dan lain sebagainya. Itu dicek. Ternyata hal itu udah diajarkan beribu-ribu tahun yang lalu. Siapa yang mengajarkannya? Ulama-ulama kita terdahulu. Salah satunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Itu salah satunya teman-teman. Makanya, ayo, sebelum adanya ilmu medis, ilmu kedokteran agama kita udah lebih dulu. Jadi, ayo kita ikuti apa yang menjadi ilmu-ilmu daripada ulama-ulama kita terdahulu. Oke? Ternyata alam tubuh kita, alam tubuh manusia itu bisa menjadi alat diagnosa dari mana penyebabnya penyakit kita dan bagaimana solusi jalan sembuhnya sesuai tuntunan agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya bermodalkan melihat alam tubuh. Sebagaimana yang disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Kita harus kenali diri. Kita kenal nggak ini namanya apa? Mata. Kata siapa? Kita harus kenali diri. Apa yang ada dalam tubuh kita, kita harus mengenali. Apa yang menjadi sifat perilaku perbuatan kita, kita harus mengenali. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengenal Rob Allah Tuhan kita jika mengenali diri sendiri saja tidak bisa? Adanya sakit bukannya introspeksi diri, adanya sakit menyalahkan yang lain. Itu ciri-ciri orang yang belum bisa mengenali diri. Ya, bagaimana akan mengenal Allah jika mengenali diri sendiri saja belum bisa? Tuh teman-teman, ya. Makanya lahirnya apa? Lahirnya akan mendapatkan sembuh yang berkah. Emang ada sembuh yang berkah? Ada. Sembuh itu ada dua. Pertama sembuh berkah, kedua sembuh istidraj. Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuhnya melahirkan keimanan yang semakin baik, ketaatan yang semakin baik. Sembuhnya melahirkan sifat perilaku perbuatannya semakin baik. Itu sembuh berkah. Sembuh dari penyakitnya, sembuh sifat perilaku perbuatannya semakin baik. Itu sembuh berkah. Ada yang kedua, sembuh istidraj. Sembuh istidraj itu apa? Sembuhnya sembuh doang.
Sifatnya kagak berubah, keburukannya kagak berubah, keimanannya kagak meningkat, ibadahnya kagak semakin baik. Itu sembuh istidroj. Siapa yang dapat? Kebanyakan di antara kita sembuhnya istidroj. Karena mindset orang akhir zaman hanya sebatas yang penting sembuh. Gak memikirkan sembuhnya berkah atau istidroj. Orang zaman sekarang sakitnya mindsetnya cuma satu, yang penting sembuh. Kenapa? Rasulullah sudah ngasih tahu umat akhir zaman harus perbanyak doa. Salah satu doanya agar terhindar dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Apa kaitannya orang yang sakit yang penting sembuh dengan fitnah Dajjal? Karena disebutkan oleh Rasulullah, Dajjal turun ke bumi dengan membawa gunung emasnya. Tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan air dan api. Siapa yang sakit disembuhkan, siapa yang mati bisa dihidupkan, siapa yang miskin bisa dikayakan. Nah, kalau ada orang umat akhir zaman sakit yang penting sembuh, gak peduli sembuhnya sesuai tuntunan syariat agama atau tidak, gak peduli sembuhnya melahirkan keimanan atau tidak, itu ciri-ciri orang yang terkena fitnah Dajjal. Begitupun sama, orang lagi sulit, ekonomi lagi sulit, yang penting berpenghasilan, yang penting kaya, gak peduli halal dan haram, gak peduli baik ataupun mudorot, gak peduli caranya sesuai agama atau tidak, yang penting punya duit. Kalau gak kayak gini saya gak punya. Itu ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum muncul di hadapan matanya saja iman sudah digoyahkan. Apalagi kalau Dajjal sudah di depan mata, tidak akan mungkin bisa menghindar darinya. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, hanya sedikit di antara yang paling sedikit yang akan selamat. Dan bismillah, semoga yang ada di room ini sedikit di antara yang paling sedikit yang diselamatkan dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus paham, agama itu tuntunan, agama itu pedoman, bukan dongeng. Kebanyakan di antara kita beragama karena keturunan, beragama karena doktrin, beragama karena dogma, bukan dari akal sehat, bukan dari kewarasan, bukan dari kesadaran. Sehingga beragama asal punya KTP Islam udah, nggak mau mendalami ilmu agama, nggak mau mempelajari ilmu agama, sehingga tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Akhirnya Pak, jadi banyak yang nggak tahu. Karena beragamanya hanya sebatas identitas doang. Bahkan doanya sok dari kecil sampai sekarang doanya masih sama. So, kalau lagi minta sama Allah, doanya masih sama nggak dari kecil sampai sekarang? Nah, itu ciri-ciri belum belajar dalam agamanya. Itu ya teman-teman ya. Bahkan dasarnya alam tubuh kita untuk mendiagnosa alam tubuh dari segala penyakit itu dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan sampai disebutkan syairnya. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang. Di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah. Di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah. Wujudku ciptaannya, wajahku karunianya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya. Di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Dari mana datangnya syair itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tuh teman-teman, ya. Makanya ayo kita belajar waras. Jangan mau hidup itu didoktrin terus. Orang sakit harus berobat, orang sakit harus minum obat. Padahal Allah berpesan, orang sakit bertobat. Tapi kebanyakan di antara kita sakit pasti yang diingat pertama adalah obat. Kenapa? Setiap hari iklan di televisi, apa yang didengarkan, apa yang dipelajari, obat mulu. Sehingga sakit dikit munculnya, baik apa obatnya. Namun jika mengedepankan iman yang dikedepankan, ilmu agama dikedepankan, maka Al-Quran sebagai pedoman. Orang sakit bukan obat solusinya, orang sakit taubat jalan sembuhnya. Tuh teman-teman. Ya. Orang sakit taubat solusinya. Gitu ya. Nah, ayo sama-sama kita pelajari dari mana datangnya penyakit kita. Mau nggak teman-teman? Mau nggak kita pelajari dari mana datangnya penyakit kita? Dengan cara apa? Mendiagnosa alam tubuh kita sendiri. Ya, mendiagnosa alam tubuh kita sendiri. Kenapa Allah ciptakan tangan? Kenapa Allah ciptakan rambut? Kenapa ada kepala? Kenapa ada garis rambut? Kenapa ada mata? Kenapa ada telinga? Kenapa bentuknya seperti ini? Kenapa hidung seperti ini? Kenapa hidung tidak ke atas? Kenapa hidungnya ke bawah? Nah, kenapa? Bukan kebetulan teman-teman. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya ayo kita pelajari.
dari mana datangnya penyakit kita, apa penyebabnya, dan apa solusinya. Mau nggak teman-teman? Mau nggak? Mau nggak mempelajari ini? Ini dahsyat kalau bisa belajar ilmu ini. Insya Allah kalau bisa belajar ilmu ini bisa menjadi perantara kebaikan, perantara kesembuhan untuk orang lain. Ya, bentar ya.